Kamu tahu tidak, ada seseorang di luar sana yang sedang memikirkanmu sekarang juga. Seseorang yang mungkin bahkan belum pernah kamu temui, tapi hatinya sudah terikat padamu. Ini bukan hayalan, bukan juga cerita dongeng. Ini adalah realitas spiritual yang sudah terjadi ribuan kali di dunia ini, dan hari ini kamu akan mengetahui bagaimana cara mengenali tanda-tandanya. Vicha Ateofim, Iso e Pravoce. Pernahkah kamu merasa ada energi aneh yang mengelilingimu? Seperti ada yang memanggilmu tanpa suara, atau tiba-tiba nama seseorang muncul di pikiranmu tanpa alasan yang jelas? Itu bukan kebetulan. Alam semesta bekerja dengan cara yang jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan, dan ketika dua jiwa ditakdirkan bersatu, sinyal-sinyal itu mulai bermunculan jauh sebelum mereka bertemu secara fisik. Ada hukum tarik-menarik yang bekerja di level yang sangat dalam. Ketika seseorang benar-benar mencintai atau merindukan kehadiranmu dalam hidupnya, energi itu terpancar keluar dan mencari jalannya kepadamu. Banyak orang tidak menyadari bahwa pikiran dan perasaan yang kuat itu memiliki kekuatan untuk melintasi jarak dan waktu. Seseorang yang benar-benar menginginkanmu sebagai pasangan hidupnya akan mengirimkan getaran energi yang begitu kuat hingga kamu bisa merasakannya meski kalian belum pernah bertemu. Ini terjadi karena setiap jiwa memiliki frekuensi uniknya sendiri. Seperti radio yang menangkap gelombang tertentu, jiwa yang sudah terikat secara spiritual akan mulai beresonansi satu sama lain. Ketika seseorang sudah memutuskan dalam hatinya yang paling dalam bahwa kamu adalah orang yang dia inginkan sebagai pendamping hidup, keputusan itu menciptakan medan energi yang sangat kuat. Energi ini akan terus mencari jalannya kepadamu sampai kalian akhirnya bertemu. Bayangkan seperti ini. Ada seseorang di luar sana yang setiap malam berdoa agar bisa bertemu denganmu. Dia mungkin belum tahu wajahmu, belum tahu namamu, tapi dia sudah merasakan kehadiranmu di dalam hatinya. Dia sudah memvisualisasikan bagaimana rasanya berbagi hidup denganmu, bagaimana rasanya bangun di pagi hari dan melihat senyummu. Semua visualisasi dan doa itu menciptakan benang tak kasat mata yang menghubungkan hatinya dengan hatimu. Comenta, Euja, Seve Sentido. Karena aku yakin banyak dari kalian yang sudah merasakan sensasi aneh ini. Mungkin kamu sering bermimpi tentang seseorang yang wajahnya tidak jelas, tapi perasaannya begitu nyata. Atau mungkin kamu sering merasa kesepian padahal dikelilingi banyak orang, seolah-olah ada bagian dari jiwamu yang mencari seseorang yang belum kamu temui. Sekarang aku akan ceritakan kisah nyata yang terjadi pada seorang wanita bernama Sari. Sari adalah seorang guru di Jakarta yang sudah berusia 30 tahun tapi belum pernah merasakan cinta yang sejati. Dia pernah menjalin beberapa hubungan, tapi selalu merasa ada yang kurang, seolah-olah dia sedang menunggu seseorang yang spesial tapi tidak tahu siapa orang itu. Suatu malam, Sari bermimpi tentang seorang pria yang sedang duduk di pantai sambil memandang laut. Dalam mimpi itu, dia tidak bisa melihat wajah pria tersebut dengan jelas, tapi dia merasakan kedamaian yang luar biasa. Ketika bangun, Sari merasa ada sesuatu yang berubah di dalam hatinya. Dia merasa seolah-olah sudah mengenal pria dalam mimpinya itu sejak lama. 3 hari setelah mimpi itu, Sari mendapat tugas dari sekolahnya untuk menghadiri seminar pendidikan di Bali. Awalnya dia tidak ingin pergi karena harus meninggalkan kelasnya, tapi ada dorongan aneh yang membuatnya mengubah pikiran. Di hari terakhir seminar, Sari memutuskan untuk berjalan-jalan sendirian ke pantai Sanur. Dan di sana, dia melihat seseorang yang sangat familiar. Seorang pria sedang duduk sendirian di tepi pantai, dengan postur tubuh yang persis seperti dalam mimpinya. Jantung Sari berdebar sangat kencang. Dia merasa seperti deja vu yang sangat kuat. Dengan memberanikan diri, dia menghampiri pria itu dan menyapa. Ternyata pria itu bernama Andi, seorang fotografer yang sedang berlibur sendirian di Bali.
Yang membuat Sari terkejut adalah ketika Andi bercerita bahwa dia juga sering bermimpi tentang seorang wanita yang tidak pernah dia temui. Dalam mimpinya, wanita itu selalu berada di tempat-tempat yang berkaitan dengan pendidikan, seperti sekolah atau perpustakaan. Andi bahkan mengatakan bahwa dia sudah lama merasakan kerinduan yang aneh terhadap seseorang yang belum pernah dia kenal. Percakapan mereka mengalir begitu alami, seolah-olah mereka sudah saling mengenal bertahun-tahun. Dalam beberapa jam, mereka berbagi cerita tentang mimpi-mimpi aneh yang selama ini mereka alami, tentang perasaan kosong yang selalu mereka rasakan meski hidup mereka berjalan normal. Save you Niso, Continua Comigo, karena cerita Sari dan Andi baru saja dimulai. Andi menceritakan bahwa sejak 2 tahun terakhir, dia sering merasa gelisah tanpa sebab. Dia sudah mencoba berbagai cara untuk menghilangkan perasaan itu, mulai dari traveling hingga mengubah pola hidup, tapi tetap saja ada sesuatu yang kurang. Yang paling aneh adalah, dia sering terbangun di tengah malam dengan perasaan bahwa ada seseorang yang memanggilnya. Kadang dia bahkan bermimpi sedang berbicara dengan seseorang, tapi ketika bangun dia tidak bisa mengingat isi percakapannya. Sari pun mengakui bahwa dia mengalami hal yang sama. Selama bertahun-tahun, dia merasa seperti sedang menunggu seseorang tapi tidak tahu siapa. Dia pernah mencoba kencan dengan beberapa pria, tapi selalu merasa bahwa mereka bukan orangnya. Ada suara di dalam hatinya yang terus berbisik bahwa dia harus bersabar karena orang yang tepat akan datang pada waktunya. Yang lebih menakjubkan lagi adalah ketika mereka saling bertukar cerita tentang kebiasaan dan preferensi masing-masing. Ternyata mereka memiliki kesamaan yang luar biasa, bahkan dalam hal-hal kecil yang tidak pernah mereka ceritakan kepada orang lain. Andi suka kopi tanpa gula, begitu juga dengan Sari. Keduanya suka mendengarkan hujan dan merasa paling tenang ketika berada di dekat air. Mereka bahkan memiliki buku favorit yang sama, sebuah novel yang tidak terlalu populer. Setelah menghabiskan hampir 1 malam penuh berbicara di pantai itu, keduanya merasa yakin bahwa pertemuan mereka bukan kebetulan. Ada kekuatan yang lebih besar yang mengatur pertemuan itu. Andi kemudian bercerita bahwa 3 bulan sebelum bertemu Sari, dia sering bermimpi tentang angka yang sama berulang kali. Angka itu adalah tanggal lahir Sari. Sari juga mengalami hal serupa. Dia sering melihat nama Andi di berbagai tempat tanpa alasan yang jelas. Di papan nama toko, di kredit film, bahkan di buku-buku yang secara tidak sengaja dia buka. Awalnya dia pikir itu hanya kebetulan, tapi sekarang dia menyadari bahwa itu adalah sinyal dari alam semesta. Kisah Sari dan Andi membuktikan bahwa ketika 2 jiwa sudah ditakdirkan bersatu, alam semesta akan menciptakan jalan agar mereka bertemu. Tapi bagaimana kamu bisa tahu bahwa ada seseorang di luar sana yang sedang menunggumu? Ada beberapa tanda yang bisa kamu kenali. Tanda pertama adalah munculnya nama atau inisial tertentu secara berulang dalam hidupmu. Mungkin kamu sering melihat nama yang sama di berbagai tempat, atau bertemu dengan beberapa orang yang memiliki nama yang sama dalam periode waktu yang singkat. Ini bukan kebetulan. Alam semesta sedang memberitahumu bahwa orang dengan nama itu memiliki peran penting dalam hidupmu. Tanda kedua adalah mimpi yang berulang. Jika kamu sering bermimpi tentang seseorang yang wajahnya tidak jelas tapi perasaannya sangat nyata, itu pertanda bahwa ada jiwa lain yang sedang mencarimu. Dalam dimensi spiritual, mimpi adalah salah satu cara jiwa berkomunikasi melintasi ruang dan waktu. Tanda ketiga adalah perasaan rindu yang tidak bisa dijelaskan. Kamu merasa kangen kepada seseorang padahal kamu tidak tahu siapa orang itu. Kamu merasa kesepian meski dikelilingi teman-teman. Ada bagian dari hatimu yang merasa kosong dan terus mencari sesuatu atau seseorang. Tanda keempat adalah sering terbangun di tengah malam tanpa alasan.
Ini terjadi karena energi orang yang merindukan kamu sedang sangat kuat pada malam hari. Ketika dia berdoa atau memikirkanmu dengan intens, energi itu bisa mengganggu pola tidurmu. Tanda kelima adalah perasaan familiar terhadap tempat-tempat yang belum pernah kamu kunjungi. Atau kamu tiba-tiba merasa tertarik untuk pergi ke suatu tempat tanpa alasan yang jelas. Ini bisa jadi karena orang yang ditakdirkan untukmu sedang berada di tempat itu atau memiliki kenangan di sana. Manda pra uma amiga yang juga perlu mendengar ini, karena mungkin dia juga sedang mengalami tanda-tanda yang sama. Terkadang kita butuh perspektif orang lain untuk memahami apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Sekarang, bagaimana cara kamu mempersiapkan diri untuk bertemu dengan orang yang sudah lama menunggumu itu? Pertama, kamu harus membersihkan hati dan pikiranmu dari energi negatif. Berhenti menyalahkan masa lalu, berhenti merasa tidak layak dicintai, dan mulai membuka hatimu untuk kemungkinan-kemungkinan baru. Kedua, percayalah pada proses. Jangan memaksakan pertemuan itu terjadi dengan cara-cara yang tidak natural. Alam semesta memiliki waktunya sendiri, dan forcing things to happen hanya akan mengacaukan alur yang sudah diatur dengan sempurna. Ketiga, tingkatkan vibrasimu dengan melakukan hal-hal yang membuatmu bahagia dan merasa grateful. Orang yang bahagia akan memancarkan energi positif yang bisa dirasakan oleh jiwa yang sedang mencarinya. Ketika kamu dalam keadaan vibration yang tinggi, kamu akan lebih mudah menarik hal-hal baik ke dalam hidupmu. Keempat, bersiaplah untuk mengenali sinyal-sinyal yang diberikan alam semesta. Jangan abaikan koinsidensi yang terjadi berulang kali. Jangan abaikan intuisimu ketika bertemu seseorang untuk pertama kali. Kadang jiwa kita mengenali jiwa soulmate kita jauh sebelum pikiran kita memahaminya. Kelima, bersihkan ruang hidup dan ruang hatimu. Lepaskan attachment terhadap orang-orang yang sudah jelas tidak cocok untukmu. Berhenti mempertahankan hubungan yang toksik hanya karena takut sendirian. Orang yang tepat tidak akan datang jika hatimu masih dipenuhi oleh energi orang yang salah. Ada satu hal lagi yang perlu kamu ketahui. Ketika kamu akhirnya bertemu dengan orang yang sudah lama menunggumu itu, kamu akan merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan butterflies in stomach yang biasanya kamu rasakan ketika cruise. Ini lebih dalam dari itu. Kamu akan merasa seperti pulang ke rumah. Seperti menemukan bagian dari dirimu yang selama ini hilang. Percakapan dengan orang itu akan mengalir sangat natural, seolah-olah kalian sudah kenal bertahun-tahun. Kamu akan merasa bisa menjadi dirimu yang sebenarnya tanpa perlu berpura-pura. Dia akan memahami cara berpikirmu bahkan ketika kamu belum selesai bicara. Dan yang paling penting, kamu akan merasa damai dan tenang ketika bersamanya. Jangan khawatir jika orang itu tidak sesuai dengan kriteria fisik yang selama ini kamu bayangkan. Alam semesta tahu lebih baik dari kita tentang apa yang benar-benar kita butuhkan. Kadang orang yang tepat datang dalam kemasan yang tidak kita duga, tapi ketika hati sudah mengenali, semua kriteria lahiriah menjadi tidak penting lagi. Ingat juga bahwa timing is everything. Mungkin kalian sudah pernah bertemu sebelumnya tapi di waktu yang salah. Mungkin salah satu dari kalian belum siap atau masih terikat dengan orang lain. Alam semesta akan mengatur agar kalian bertemu lagi ketika keduanya sudah dalam kondisi yang tepat untuk memulai sesuatu yang serius. Jangan menyerah jika kamu merasa sudah menunggu terlalu lama. Setiap detik penantian itu memiliki tujuannya sendiri. Kamu sedang dipersiapkan untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri agar ketika dia datang, kamu bisa memberikan yang terbaik. Dia juga sedang mengalami proses yang sama di tempat lain. Percayalah bahwa ada seseorang di luar sana yang doanya setiap malam menyebutkan namamu, meski dia belum tahu siapa kamu. Ada seseorang yang hatinya sudah memilih kamu sebagai pasangan hidupnya,
meski kalian belum pernah bertemu. Ada seseorang yang akan mencintaimu apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekuranganmu. Kamu tidak perlu mengubah dirimu untuk mendapatkan cinta yang tulus. Kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk layak dicintai. Orang yang tepat akan mencintaimu justru karena imperfektionnya membuatmu unik. Dia akan melihat keindahan dalam hal-hal yang mungkin kamu anggap sebagai kelemahan. Ceritakan apakah kamu pernah merasakan tanda-tanda yang aku sebutkan tadi. Ceritakan apakah ada mimpi aneh atau koinsidensi yang sering terjadi dalam hidupmu. Siapa tahu dengan berbagi cerita, kamu bisa membantu orang lain yang sedang mengalami hal yang sama. Dan yang paling penting, mulai sekarang buka hatimu untuk kemungkinan bahwa cinta sejatimu mungkin datang dalam bentuk yang tidak kamu duga. Mungkin dia adalah orang yang selama ini kamu anggap hanya teman. Mungkin dia adalah orang yang akan kamu temui di tempat yang paling tidak kamu sangka. Mungkin dia adalah orang yang sudah lama melihatmu dari jauh tapi belum berani menyapa. Alam semesta bekerja dengan cara yang misterius tapi selalu sempurna. Percayalah bahwa di luar sana ada seseorang yang sedang bersiap untuk mencintaimu dengan segenap hatinya. Seseorang yang akan membuatmu mengerti mengapa hubungan-hubungan sebelumnya tidak berhasil. Karena mereka memang bukan untukmu. Mereka hanya transit menuju orang yang benar-benar ditakdirkan untukmu.